di jantung kota Makassar, tepatnya tak jauh dari deru pelabuhan yang sejak lama menjadi nadi perdagangan Nusantara. Berdirilah Pecinan Makassar, Chinatown-nya Sulawesi Selatan. Sebuah kawasan yang menyimpan jejak panjang perdagangan, migrasi, dan pertemuan lintas budaya. Pecinan ini kalau di Indonesia saya lihat lahirnya karena memang pada waktu itu Belanda mengkotak-kotakkan gitu. Dia mengkotakkan supaya mudah mengontrol. Orang Tionghoa ditaruhlah di sini, makanya disebut sebagai kampung Cina atau Pecinan. Ada yang disebut kampung Arab, ya kan? Karena memang dia kemudian mengatur sedemikian rupa untuk mudah mengontrol. Termasuk pula orang Tionghoa pada waktu itu. Diletakkanlah daerah situ, dan kenapa dekat dengan pelabuhan? Karena ketika mereka tiba di suatu kota, di pelabuhan, maka disitulah aktivitas perdagangan dan sebagainya. Termasuk karakteristiknya hampir sama di seluruh kota, bahkan di seluruh dunia saya lihat. Dan daerah situ memang ramai, karena dulu pelabuhan itu akses kalau menaikkan penumpang, menurunkan penumpang itu di situ. Dulu itu masih ada Jalan Marta Dinata, kemudian Jalan Nusantara, Jalan Sulawesi. Nah di situ aktif tempat bongkar muatan-muatan itu. Jadi memang ramai. Kawasan percinaan ini yang kita kenal di sekitar Jalan Nusantara, Sulawesi, Jalan Bacan, Jalan Lembe, Jalan Timur, Jalan Lombok dan sebagainya ini sampai sekarang masih identitasnya masih disebut Chinatown karena mungkin karena ada 3 kelenteng besar atau 4 kelenteng di situ yang bertahan sampai sekarang. Sejak abad ke-14, bahkan sebelum jejak kaki bangsa Eropa menapaki tanah Sulawesi, kawasan ini telah ramai oleh aktivitas niaga. Orang-orang Tionghoa membawa rempah, porselen, dan semangat berjuang. Mereka bukan sekedar pendatang, melainkan aktor penting dalam denyut ekonomi lokal. Kan sejarah panjang Chinatown yang ada di Makassar ini sejak abad ke-17 kan. Orang-orang Chinese itu sudah ada di kota Makassar. Mereka berhimpun tinggal di situ karena dekat pelabuhan, perputaran ekonomi. Jadi memang sejarahnya perputaran ekonomi itu ada di situ, di jantung situ gitu loh. Pecinan Chinatown ini dekat dengan pelabuhan gitu. Karena pada waktu itu dianggap bahwa ini menjadi pusat perdagangan gitu. Dan inilah yang sampai sekarang kita jaga gitu. Kenapa Jalan Sulawesi, Jalan Sangir rata-rata menjadi suatu daerah perdagangan? Ya karena memang sejarahnya seperti itu, historisnya. Orang Tionghoa datang masuk ke Makassar, otomatis membentuk suatu komunitas, ya karena pada waktu itu memang tidak diperbolehkan untuk ke daerah-daerah lain. Nah, kau hanya boleh di sini, gitu, di daerah itu saja, gitu. Kenapa? Supaya pemerintah gampang untuk mengontrol. Nenek buyut saya sekitar abad 13-14 itu sudah ada di Jalan Kelenteng. Saya tahu itu karena orang tua selalu cerita. Ibu saya cerita itu turun-temurun sampai kisah Syekh Yusuf yang pernah mampir di pinggir pantai itu di Jalan Kelenteng. Kawasan itu pada saat tahun-tahun 60-an itu sangat ramai karena pelabuhannya. Karena di situ ekonomi dan sebagainya. Di situ juga saya kenal istilah kepala talang. Karena pelabuhan ya waktu itu di situ. Jadi kalau udah ada kapal dari luar datang tuh banyak teman-teman yang pergi masuk ke dalam kapal terus ada beli barang, jual-jual barang itu yang kita sebut waktu itu pakai kepala talang. Di masa kolonial, posisi Pecinan kian menguat. Letaknya yang strategis menjadikannya simpul vital jalur perdagangan antar pelabuhan dan pusat kota. Para pedagang Tionghoa bukan hanya menjual barang, tetapi juga menjalin relasi kuasa, menduduki posisi penting seperti kesyah bandaran, mengatur lalu lintas barang dan juga kapal. Kesadaran dari kita bahwa kita sebagai orang Indonesia, sebagai anak Tionghoa, anak muda Tionghoa, kita harus menjaga betul kultur, kita harus menjaga bahwa ini adalah sesuatu kenangan, sesuatu warisan dari nenek moyang lah istilahnya, bahwa area Chinatown, Pecinan ini harus tetap kita jaga, tetap kita lestarikan. Sekarang masih ada, tapi kalau kita lihat suasana perdagangannya kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kita lihat tuh orang datang berjubel beli barang. Sekarang kita lihat kosong-kosong toko.
Mungkin ini karena perubahan zaman. Analisa saya, ada kekhawatiran dari pihak Belanda jangan sampai terjalin interaksi antara penduduk lokal dengan orang-orang Tionghoa. Jadi itu jadi kontrol, itulah tersebut pintu 2. Tidak heran, kawasan ini menjadi cikal bakal pertumbuhan area niaga lain seperti Pasar Sentral yang kini dikenal sebagai Makassar Mall dan juga Pasar Butung. Ekonomi, budaya, dan pergaulan sosial bertumbuh dalam ruang-ruang sempit yang sibuk namun bersahabat. Pasar Sentral itu hutan belukar, tapi sebelumnya kan kuburan Cina itu. Kuburan Cina. Dulu juga di situ karena pelabuhan, jadi ekonomi di situ berputar, nelayan belanja. Sampai sekarang kita masih lihat tuh sisa-sisa teman-teman yang buka toko yang jual ala-ala mancing seperti toko otre, toko nelayan dan sebagainya. Itu dari zaman-zaman dulu sudah ada di situ. Itulah jantung perdagangannya. Chinatown istilahnya pada saat itu ya. Kawasan perdagangan memang ada di situ. Terus Pasar Butung. Terus orang bicara Pasar Bacang. Pasar Bacang itu memang dulu tidak ada. Hanya Pak Gandeng sering bawa pisang, sering keliling. Ada yang numpang, minta izin di depan tokonya orang. Akhirnya dia sudah seperti saudara. Ketika dia ada kelebihan sayurnya daripada bawa pulang biasa dia kasih pemilik toko. Pemilik toko juga sadar mereka cari nafkah. Tapi belakangan mereka panggil. Akhirnya turun-temurun mereka sudah merasa ini hak saya, wilayah saya. Padahal kakeknya itu ditumpangi dulu. Lebih dari sekedar tempat berjual beli, Pecinan Makassar adalah ruang hidup. Disinilah komunitas Tionghoa menjalankan budaya, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Kami bersama warga asli, istilahnya kalau kita menggunakan istilah pribumi ya, itu sangat akrab. Kita main kelereng, main bola bersama gitu. Dan kalau kita memang melihat bahwa daerah-daerah Chinatown ini tidak semuanya orang Tionghoa gitu. Banyak yang kalau kayak Jalan Sangir kita melihat di lorong-lorong kan banyak juga warga-warga yang non Tionghoa, ya kita sebut non Tionghoa. Tapi hidup berdampingan, hidup dengan erat gitu. Dan sama ketika kami anak-anak tidak ada kemudian berpikir bahwa dia agama apa, suku apa, ya kita bermain bersama. Kita hidup sangat dekat satu sama lain ya, dengan tetangga sangat dekat, kita kenal semua. Saya kebetulan di samping rumah yang saya tinggal itu tembus ke lorong, jadi biasa kita main di lorong dengan anak-anak situ, main kelereng, main apa, jadi makan coto juga ada di lorong sebelah itu, ada penjual coto sampai sekarang masih ada di situ, itu yang sering kita main. Saya masih lihat itu 2 jalur. Jalan Timur itu 2 jalur itu. Makanya Angko Chao juga bisa eksis di situ. Angko Chao tahu perintis pertama pembuat mie kering di Makassar. Nah, itulah turun-temurun itu dia punya cucu ada dibilang Titi itu gelar itu adik laki-laki. Kalau ada perempuan namanya Meme. Nah, anaknya ada dibilang Amoy, ada Engki. Itu semua, ada Awa. Kelenteng Xiangba yang berdiri sejak abad ke-18 menjadi simbol spiritualitas dan keteguhan tradisi yang masih bertahan hingga hari ini. Nah, kelenteng-kelenteng itu walaupun sudah melalui juga reformasi yang begitu padat yang kan dibangun mulai tahun 1700 sekian sampai sekarang, tapi dalam prosesnya sudah pernah direnovasi, dibangun kembali. Salah satunya itu Kelenteng Xiangba yang kebetulan saya sebagai pengurus di situ, itu sudah melalui beberapa kali renovasi lah sampai terakhir. Waktu itu orang tua saya kita renovasi menjadi 4 lantai sampai sekarang. Nah, itu juga yang mengikat orang-orang Tionghoa itu masih ada di situ. Salah satu ada rumah Abu di sana, rumah leluhur marga Nio. Kalau kita melihat di Jalan Sulawesi, ketika kita masuk, memang sangat berasa bahwa kalau kita nonton film-film Wong Fei Hung, ya suasananya sama seperti itu, gitu. Model bangunannya, atapnya, gitu. Papan-papan yang penuh dengan petua-petua peribahasa bahasa Tionghoa itu masih sangat kental, gitu. Dan ini yang harus dijaga, gitu. Saya sempat saksikan beberapa bangunan-bangunan tua. Dari dulu itu Jalan Sulawesi kita kenal sebagai Jalan Kelenteng. Kenapa? Karena ada kelenteng tertua di situ.
Ibu Agung Bahari, yang orang bilang Macopo. Namun, waktu tak selalu bersahabat. Pecinan yang dulu penuh geliat dan hiruk-pikuk perdagangan, kini perlahan meredup. Bangunan tua terabaikan, jalan-jalan mulai sepi, dan aktivitas sosial budaya yang tak lagi seramai dulu. Jadi saya tinggalkan Pecinang itu karena kakak jual rumah sekitar tahun 76. Nah, waktu itu belum terasa ya. Nanti saya amati itu sekitar mau masuk tahun 80-an. Nah, saya mulai lihat sepi. Nah, kalau kenapa juga kondisi sekarang di Chinatown ini tidak seperti anggaplah 20 tahun lalu. Itu kembali ke saya bilang platform belanja. Kalau dulu orang kan mau belanja pasti ke Pasar Butung, ke Pasar Sentral, ke Jalan Sulawesi, Jalan Iran. Ini toko-toko di situ semua lengkap. Sekarang enggak, mau belanja buka handphone, mau grosir juga boleh, malah mau impor langsung juga boleh. Ada platform Alibaba, ada Taibook dan sebagainya. Kita tinggal tunggu di rumah barang datang. Nah, Terus saya amati mereka kemana. Ternyata yang tadinya mereka pikir rawa-rawa seperti Panakukang apa, banyak berpencar ke situ. Ada yang masuk juga di Cendrawasih, ada di mana yang berpencar. Jadi suasananya memang sudah tidak memungkinkan. Ya, termasuk juga kenapa pecinan ya karena ini kan kandang milik keluarga gitu, milik dari kakek neneknya yang ketika misalnya sudah tidak ada, otomatis kan ini akan dibagi, dibagi ke saudara, bapaknya, mamanya dan sebagainya. Akhirnya dari mereka ya harus berpikir untuk mencari kehidupan sendiri. Sebuah kawasan yang perlahan tertinggal oleh modernitas. Pergeseran pusat perdagangan ke tempat-tempat baru membuat kawasan ini kehilangan fungsi sebagai magnet ekonomi. Masyarakat pun beralih meninggalkan tempat ini. Yang tertinggal hanyalah jejak sejarah, tertutup debu dan tergerus waktu. nah di Chinatown itu kan nggak ada rumah, yang ada adalah rumah toko. Rata-rata rumah toko atau rumah kantor. Nah, kalau yang terbiasa tinggal toko di bawah, rumah di atas, mungkin mereka masih oke. Nah, banyak anak-anak muda kita ini menempuh pendidikan yang lebih modern ya. Jadi kerjaan kantor, pengen pulang ke rumah yang suasananya berbeda. Pecinang yang kita sebut, terus terang miris saya, sedih sekali. Kepedulian pemerintah yang katanya cagar budaya, kenapa diizinkan semua dirombak-rombak? Sementara saya berapa kali, kan di media ini juga saya ke Malaysia. Saya teliti bangunan-bangunan Tugu Gunung. Ternyata dia ada sinergi dengan pemerintah. Ada biaya perawatan, ada apa semua. Makanya kita kalah dengan Malaysia. Di Penang masih ramai bangunan-bangunan. Kita di sini justru ada keluhan seperti dari keluarga Mayor Tung ya. Rumahnya itu kan cagar budaya, tapi PBB naik terus. Kan dipertanyakan. Sesibuk-sibuknya apapun kita, apapun aktivitasnya kita, ya tetap kita harus menjaga ini gitu. Ini jangan sampai 30 tahun atau 40 tahun bahkan beberapa tahun ke depan ini menjadi sebuah kenangan yang sudah tidak ada lagi gitu. Ya kan, tidak ada lagi wujudnya, hanya tinggal kenangan di dalam pikiran. Apalagi untuk adik-adik kita yang sekarang usia 20 tahunan. Saya khawatir ini menjadi gapnya sangat jauh, sudah sangat jauh gapnya seperti itu. Di sepanjang jalan Lombok, Sulawesi, dan Riburane, kisah-kisah masa lalu masih berbisik dari dinding-dinding tua. Setiap sudut menyimpan cerita tentang harmoni, perjumpaan budaya, dan kerja keras para leluhur yang menjadikan kota ini seperti sekarang. Kita tetap harus menjaga ya, tetapi namanya bangunan yang sudah ratusan tahun pasti bisa rusak, rubuh dan sebagainya. Makanya kalaupun kita membuat regulasi bahwa untuk dipugar, diperbaiki, tetap mempertahankan bentuk aslinya. Termasuk untuk rumah-rumah di sana. Saya lihat banyak yang sudah kemudian
diratakan, kemudian dibangun dengan bentuk ruko modern dan sebagainya. Yang menurutku kalau ke depan 20-30 tahun ke depan saya tidak yakin pecinan di Makassar masih akan tetap ada. Kalau pesan mama saya secara pribadi, waktu saya muda, masih aktif berkesenian, kreatif apa semua, bahasa Makassar. Oh baco, pabaje kita lasano. Puna batu ko talang ko, puna saw ko mawang ko. Ia menturi kana tahu. Artinya, wahai David, perbaiki kehidupanmu. Kalau kamu hidupmu jelek, kau akan tenggelam seperti batu. Tapi hidupmu bagus, langkahmu bagus, kamu akan terapun seperti sabuk kelapa. Budaya kita harus kita jaga. Kenapa akhir ini sering kita buat kayak Cap Gome, festival Cap Gome, walaupun kita padukan dengan budaya lokal ya. Diarah-arahkan Cap Gome, kita ajak juga bisu dari Pangkep dan sebagainya, ikut Paraga juga ikut. Tapi budaya Tionghoa itu yang sudah melekat berapa ratus tahun di sini itu kita. Nah ini tujuannya sebenarnya satu, supaya anak-anak kita yang muda-muda ingat. Karena orang yang tidak ingat dia punya budaya tidak akan maju, tidak akan kemana-mana. Itu yang selalu diajarkan sama orang tua. Harus kita jaga, lestarikan ini masalah kebudayaan kita. Ini bukan agama, bukan apa, ini budaya.